Coba deh, Anda bayangkan lagi duduk di bangku teater, nonton sebuah pertunjukan sulap gitu ya. Yang panggungnya megah gitu kan? Betul. Sang pesulap di atas panggung itu ngayunin tongkatnya, terus tiba-tiba narik seekor kelinci putih dari dalam topi yang kosong. Anda pasti bertepuk tangan. Pasti dong, kan menghibur banget. Iya, tapi Anda tahu itu murni sebuah trik. Kayak itu kan cuma ilusi mekanis yang ngandelin kecepatan tangan sama sudut pandang aja. Tapi gimana kalau pesulap itu nggak merogoh topi? Maksudnya, merogoh ke tempat lain? Nah, gimana kalau dia merogoh langsung ke dalam pikiran Anda? Kayak ngebajak sistem saraf Anda dan menarik keluar persepsi Anda tentang realitas itu sendiri. Oh, wow. Di titik itulah garis batas antara hiburan panggung yang murahan sama neurobiologi klinis yang sangat canggih, itu jadi kabur banget ya. Bener, Kita kan nggak lagi ngebahas pesulap yang cuma ngalihin pandangan mata, tapi tentang seseorang yang benar-benar mampu meretas arsitektur kesadaran manusia itu sendiri. oke, mari kita bedah ini. Saya baru aja selesai menyelami sebuah materi yang luar biasa menarik. Ini tuh sesi penjelajahan mendalam kita hari ini. Tentang misteri pikiran manusia ya. Tepat sekali. Secara spesifik lewat lensa hipnoterapi. Jadi materi kita hari ini tuh bersumber dari berbagai ensiklopedia medis dan teks hipnoterapi klasik, tapi semuanya ini diikat oleh sebuah ringkasan komprehensif yang disaring dan dibuat oleh Yusdi Lastutianto. Ah, ringkasan yang sangat mendetail itu ya. Betul banget. Ringkasan ini fokus menelusuri kehidupan dan warisan satu sosok legendaris, yaitu Ormond McGill. Sosok yang dijuluki sebagai dekan hipnotis Amerika atau The Dean of American Hypnotists. Misi kita hari ini adalah membongkar mitos hipnosis. Karena selama ini kan orang mikirnya hipnosis itu cuma buat hiburan ya. Nah, itu dia. Membaca rangkuman Yusdi Lastutianto ini benar-benar ngehancurin semua mitos yang saya yakini. Teknik yang dulunya saya pikir cuma dipakai buat bikin orang bertingkah konyol di TV, ternyata bisa direkayasa untuk ngendaliin rasa sakit, ngurangin stres, dan meretas pikiran bawah sadar Anda untuk kehidupan yang lebih baik. Perjalanan hidup Ormond McGill ini emang ngasih kita peta jalan yang sempurna sih untuk memahami cara kerja otak. Berdasarkan ringkasan yang dibuat Yustila Stutianto itu, McGill ini lahir tahun 1913. Wow, udah lama banget ya. Iya, dan dia itu sama sekali nggak memulai karirnya pakai jas putih di lab medis gitu loh. Dia justru mulainya di bawah gemerlap lampu panggung sulap vaudeville. Oh, panggung hiburan zaman dulu itu ya. Betul. Bahkan waktu dia masih remaja di sekolah menengah, McGill udah nekat ngelakuin ilusi-ilusi yang ngancam nyawa. Kayak trik legendaris nangkap peluru yang ditembakin dari pistol sungguhan. Atau yang kita kenal dengan istilah bullet catch. Ya ampun, trik nangkep peluru pakai gigi itu kan. Itu trik yang kalau perhitungan sudut atau timingnya meleset sekian milidetik aja, ceritanya langsung tamat hari itu juga loh. Bener banget, taruhannya langsung nyawa. Tapi evolusi psikologis McGill yang sesungguhnya itu baru mekar di tahun 1940-an. Oh iya, apa yang terjadi di tahun itu? Dia nyiptain sebuah persona teatrikal yang agak gelap gitu, namanya Dr. Zoom. Terus dia mulai jalanin pertunjukan horor tengah malam yang populer disebut spook shows. Spook shows. Namanya aja udah seram ya. Iya, dan di panggung inilah McGill mulai ngelakuin eksperimen nyata terhadap pikiran manusia. Dia udah nggak lagi tuh pakai alat peraga mekanis. Dia justru nyiptain fenomena halusinasi massal pada sukarelawan yang mau naik ke panggung. Tunggu, halusinasi massal gimana maksudnya? Iya, lewat kata-kata aja, dia bisa bikin sekelompok pria dewasa bertingkah persis kayak anak kelas 3 SD yang lagi kebingungan di acara study tour. Atau bikin mereka ngerasa lagi di gurun pasir yang super panas sampai-sampai secara refleks mereka mulai buka baju di depan ratusan penonton. Ya ampun, buat penonton yang bayar tiket di kursi teater, itu pasti lucu banget kan? Hiburan murni gitu loh. Tapi dari catatan Yusdi Lastutianto yang kita baca, bagi McGill tuh ada agenda tersembunyi yang sangat akademis di balik tawa penonton itu kan? Betul sekali. Dia itu sebenarnya lagi merumuskan apa yang dia sebut sebagai teori pertunjukan ganda atau dual show theory. Dual shield theory. Oke, gimana tuh konsepnya? McGill nyadar sebuah fakta brilian. Sebagai seorang hipnotis panggung, dia tuh nggak lagi ngejalanin satu pertunjukan linier aja. Dia ngejalanin dua realitas yang sangat berbeda secara serentak.
Dua realitas sekaligus? Mm-mm. Realitas pertama itu ya tontonan visual yang sangat hiperdramatis buat penonton di kursi teater. Penonton ini kan punya pikiran sadar yang masih sangat aktif ya. Mereka ngeritik, nebak-nebak, nyari tahu di mana sih triknya. Oh, yang pada skeptis gitu ya? Terus realitas keduanya? Nah, realitas kedua itu adalah realitas psikologis internal yang dibangun dengan sangat hati-hati khusus untuk para sukarelawan yang duduk di atas panggung. Analogi yang langsung terlintas di kepala saya waktu baca bagian ini tuh kayak seorang sutradara film layar lebar kelas dunia. Coba deh Anda bayangin, seorang sutradara kan harus berdiri sangat dekat sama aktor utamanya, berbisik pelan, ngebangun motivasi internal dan emosi terdalam karakter itu. Sangat intim kan? Iya, persis banget kayak gitu. Tapi di detik yang sama, dia juga harus teriak ke kru buat ngatur kapan mobil meledak, gimana tata cahaya berubah, biar efek visualnya kelihatan spektakuler buat penonton bioskop. Jadi dia memanipulasi ruang internal aktor sekaligus ruang eksternal penonton secara serentak. Analogi sutradara itu nangkep esensi metode McGill dengan sangat sempurna sih. Karena di atas panggung, McGill secara terang-terangan ngakuin kalau dia pakai teknik yang namanya bisikan pribadi atau private whispers. Bisikan pribadi, jadi dia ngomong diam-diam gitu. Benar. Sambil senyum dan ngalihin perhatian penonton utama, dia bakal jalan ke arah sukarelawan di panggung dan berbisik pelan tanpa mikrofon. Dia nggak langsung merintah mereka loh. Terus apa yang dia lakuin? Dia ngebangun kepatuhan sosial dulu. Dia kasih instruksi-instruksi kecil yang bikin sukarelawan ngerasa kayak mereka lagi kerjasama dalam sebuah rahasia gitu. Oh, pinter juga ya. Ngebangun rasa percaya dulu. Iya, begitu rasa nyaman dan kepatuhan ini terbentuk, partisipan itu tanpa sadar melangkah dari yang awalnya cuma ikut main sandiwara, jadi masuk ke dalam kondisi trance atau kesurupan neurologis yang sepenuhnya nyata. Wow. Tapi kalau kita pikirin lagi ya, meskipun teknik panggung ini sangat bergantung pada kepatuhan sosial subjeknya, gimana tepatnya sih instruksi-instruksi yang dibisikkan itu bisa benar-benar ngubah respons fisik di dalam tubuh seseorang? Maksud saya, ngubah persepsi suhu sampai tubuh keringetan itu kan butuh perubahan biologis. Betul. Ini kayaknya ngebawa kita pindah dari panggung teater masuk ke dalam arsitektur otak manusia itu sendiri ya. Tepat. Untuk ngebongkar mekanikanya, kita harus lihat gimana sumber-sumber medis kita memetakan 5 tingkat perilaku manusia. Oke, apa aja tuh 5 tingkatannya? Dimulai dari naluri bertahan hidup atau insting, naik ke refleks biologis, terus kebiasaan yang dipelajari. Nah, di 2 tingkat teratas, kita punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, pikiran sadar sama bawah sadar. Bedanya apa secara fungsi? Pikiran sadar kita itu kan pusat logika ya. Bagian ini yang selalu nganalisis, ragu, dan nyaring semua informasi. Tapi pikiran bawah sadar itu adalah dinamo emosional. Dinamo emosional. Berarti dia nggak pakai logika dong? Sama sekali nggak peduli logika. Dan bagian inilah yang ngontrol fungsi otomatis tubuh Anda. Detak jantung, pencernaan, respons imun, dan ingat, dia nggak pernah tidur sedetik pun. Hipnosis itu bekerja dengan menyingkirkan pemikiran kritis sadar biar sugesti bisa langsung masuk ke bawah sadar. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik buat saya. Pikiran sadar itu di kepala saya, ibaratnya kayak seorang bouncer atau penjaga pintu bertubuh besar di sebuah klub eksklusif. Bouncer yang galak gitu ya. Iya, bouncer yang sangat kritis. Dia meriksa KTP semua informasi yang datang dan nolak ide-ide yang dianggap aneh. Nah, hipnosis ini pada dasarnya adalah kartu VIP. Kartu yang memungkinkan sugesti buat jalan santai ngelewatin bouncer galak itu masuk ke dalam dan langsung berpesta di ruang kendali pikiran bawah sadar. Metafora yang sangat pas. Dan begitu sugesti itu mengambil alih ruang kendali, dampaknya langsung terasa di tubuh fisik. Pikiran bawah sadar beroperasi berdasarkan apa yang disebut fenomena ideomotor. Ideomotor, bisa dijelaskan lebih sederhana nggak? Sederhananya gini, setiap pemikiran yang diterima secara mutlak oleh bawah sadar itu punya padanan respons saraf dan otot yang langsung. Kita ambil contoh rasa lelah ekstrim atau fatigue. Oh, kecapean gitu ya? Iya, kebanyakan orang kan mikirnya ngerasa lelah itu murni masalah otot yang kehabisan glikogen atau energi fisik ya. Padahal kelelahan itu sangat sering merupakan respons yang dipelajari sebuah pengaburan sinaptik yang dipicu oleh sugesti. Masa sih? Jadi bukan karena fisik kita beneran capek?
Nggak selalu. Kalau pikiran bawah sadar Anda meyakini bahwa Anda harus lelah karena lagi duduk di rapat yang membosankan, otak akan nginstruksiin tubuh buat bener-bener matiin aliran energinya. Otot Anda mungkin prima, tapi bouncer di pikiran Anda udah ngasih instruksi mutlak buat tutup kelap. Jadinya Anda lemas beneran. Oh wow, jadi sugesti yang salah dari diri sendiri itu benar-benar bisa ngelumpuhin fisik kita ya? Kalau gitu supaya si kartu VIP ini nggak ditolak dan nggak bawa dampak buruk, pasti ada aturan khususnya dong buat ngerangkai sugestinya. Aturan sugesti itu sangat kaku sebenarnya. Sugesti harus selalu positif, berorientasi ke masa sekarang atau masa depan, sangat sederhana dan diulang-ulang secara konsisten. Diulang-ulang terus ya? Betul, karena repetisi itu bahasa ibunya pikiran bawah sadar. Tapi ada satu aturan yang paling absolut, Anda tidak boleh menggunakan kata negasi. Kata tidak atau jangan itu nggak bisa diproses secara langsung. Ah, saya paham. Ini tuh hukum gajah merah jambu kan? Kalau saya dengan tegas bilang ke Anda, tolong Anda jangan bayangkan seekor gajah berwarna merah jambu yang muncul di kepala Anda detik ini juga pasti si gajah merah jambu itu kan? Sangat presisi. Karena untuk memproses kata jaran bayangkan gajah, pikiran bawah sadar itu harus manggil bentuk gajahnya dulu dari memori. Oh, pantesan. Makanya, dalam konteks terapi, kalau Anda mensugesti diri sendiri pakai kalimat, saya tidak akan merasakan sakit, pikiran bawah sadar Anda justru harus manggil memori tentang rasa sakit itu. Akibatnya, fokus pada rasa sakit malah makin kuat. Jadi malah kebalikannya ya? Terus bahasa yang benar harusnya gimana? Bahasa yang efektif itu kayak, tubuh saya merasa nyaman, rileks, dan mulai kebas. Anda harus ngasih tahu pikiran bawah sadar ke arah mana ia harus pergi, bukan hal apa yang harus ia hindari. Luar biasa. Karena sekarang kita tahu bahwa kartu VIP sugesti ini bisa ngontrol respon fisik kayak kelelahan otot tadi. Gimana kita bisa gunain ini buat penyembuhan medis? Buat ngendaliin rasa sakit yang ekstrim gitu. Sejarah medis dari riset kita tuh punya bukti yang luar biasa soal ini. Kita harus mundur ke tahun 1845 di India. Ini tuh era sebelum anestesi kimia kayak ether atau kloroform ditemukan. Zaman segitu kalau operasi pasti kayak mimpi buruk penyiksaannya. Sangat mengerikan. Tapi ada dokter bedah Skotlandia namanya Dr. James Esdaile. Dia pakai mesmerisme semacam versi awalnya hipnosis gitulah untuk ngelakuin ribuan operasi kecil dan lebih dari 300 operasi besar tanpa rasa sakit sama sekali. Tunggu. Operasi besar. Masa sih? Iya, dia bahkan ngelakuin amputasi anggota tubuh tanpa setetes pun obat bius kimia loh. Dan dia berhasil nurunin tingkat kematian akibat syok rasa sakit secara drastis. Tunggu sebentar. Amputasi fisik tanpa obat bius, maksud saya kalau ngebayangin pisau bedah nyentuh kulit, secara biologis gimana ceritanya pasien itu nggak teriak atau syok sistemik? Mekanismenya gimana tuh? Kita harus ngubah cara pandang kita soal rasa sakit. Rasa sakit itu pada dasarnya cuma aliran sinyal elektrik aja. Waktu kulit Anda tersayat, jaringan kulit itu nggak bisa ngerasain emosi penderitaan. Jadi kulit itu cuma ngirim sinyal aja. Betul, jaringan kulit cuma memicu sinyal alarm, layaknya telepon, yang menjalar lewat sumsum tulang belakang naik ke otak. Otaklah yang nerima sinyal itu, terus nganalisis, dan mutusin, oke, ini adalah rasa sakit. Jadi otak yang ngasih makna ya? Nah, Dr. Esdaile gunain hipnosis buat ngebajak sistem saraf itu. Pasien dibawa ke relaksasi yang begitu dalam. Detak jantungnya melambat, dan secara efektif, dia mencegah panggilan telepon dari luka itu sebelum sampai ke pusat kesadaran otak. Otak diinstruksikan buat nerjemahin sinyal sayatan, bukan sebagai rasa sakit, tapi sekedar sensasi tekanan ringan. Ngeri juga ya kekuatannya. Dan ini ngingetin saya sama salah satu teknik modern di ringkasan Yusdila Stutianto yang namanya glove anesthesia atau anestesi sarung tangan. Kalau nggak salah tangkep, ini tuh semacam kemampuan meracik obat bius pakai imajinasi gitu kan? Imajinasi yang sangat terarah ya. Dalam glove anesthesia, klien dibimbing secara mental buat ngevisualisasiin salah satu tangannya diselupin ke dalam seember air salju yang sangat dingin. Terus tangannya jadi dingin beneran? Iya, lewat fokus ideomotor yang intens tadi, suhu di tangan itu beneran bisa turun secara objektif beberapa derajat loh. Bawah sadar nyiptain sensasi kebas yang absolut, seolah-olah pakai sarung tangan tebel yang mati lasa. Terus gunanya tangan yang kebas itu buat apa? Klien tinggal nyentuhin tangan yang kebas itu ke area tubuh lain yang lagi sakit, misalnya rahang yang baru cabut gigi.
Secara mental, mereka mentransfer kebas dari tangan ke rahang dan otak memindahkan blokade sinyal rasa sakit itu. Kalau pikiran bisa memblokir rasa sakit sedrastis itu, ini benar-benar ngubah cara saya mandang efek placebo sih. Selama ini kita kan diajarin kalau placebo itu sekedar pil gula buat nipu orang aja. Sering kan dengar, itu mah cuma sugesti aja. Tapi ternyata sugesti itu menciptakan perubahan biologis betulan. Sangat nyata. Efek placebo itu hadir dalam setiap interaksi klinis. Pakar dari jurnal medis yang kita riset menjelaskan bahwa ekspektasi secara harfiah membentuk biologi kita. Bahkan, koin ini punya sisi gelap yang disebut efek nocebo. Nocebo. Berarti ekspektasi negatif yang bikin kita sakit fisik dong? Tepat. Di jurnal itu dijelaskan ada efek nocebo. Hanya dengan membaca daftar efek samping mengerikan di formulir persetujuan medis, pasien yang dikasih pil kosong itu bisa benar-benar ngerasain gejala buruknya. Mual, ruam kulit, pusing, muncul murni karena kecemasan mereka. Wah, sisi gelap nocebo ini bahaya banget kalau diterapin di kehidupan modern. Coba deh, bangun tidur, langsung buka smartphone, baca berita buruk atau doom scrolling berjam-jam. Terus, kejebak macet, ngedumel. Aduh, pasti telat. Bos bakal marah. Itu kan kita lagi nyuntikin nocebo ke diri sendiri kan? Otak ngerespon pakai hormon stres kortisol. Benar sekali. Penumpukan kortisol dari stres kehidupan modern inilah yang bawa kita ke masalah insomnia. Dan soal tidur ini, ada fenomena menarik yang disebut hukum efek terbalik atau law of reversed effect. Wah, paradoks insomnia nih. Semakin keras pikiran sadar kita nyoba buat tidur, semakin kita meleng kan? Kayak pikiran bawah sadar ngerasa lagi diserang. Kenapa bisa jadi bumerang gitu? Karena usaha keras itu senjatanya pikiran sadar. Waktu Anda maksa tidur, fungsi analitis otak malah aktif, jadinya makin waspada. Nah, untuk ngakalin ini, perintis Prancis Emile Coué nyiptain metode autosugesti senja pakai seutas tali dengan 20 simpul. Tali dengan simpul. Gimana cara benda fisik bisa matiin kewaspadaan otak? Ini trik buat ngebajak memori jangka pendek Anda. Sebelum tidur, Anda pegang tali itu, raba, dan hitung simpulnya satu-satu sambil ngegumamen afirmasi. Setiap hari, dalam segala hal, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Gerakan monoton ngitung simpul ini ngasih beban kognitif kecil yang bikin si bouncer pikiran sadar jadi sibuk dan bosan. Pintu bawah sadar kebuka, afirmasi masuk, dan Anda pun tertidur. Oh, ngalihin perhatian penjaganya ya. Pinter banget. Tapi, dari catatan Yusdila Sutianto, McGill ini kan nggak berhenti pada sains klinis barat aja ya. Untuk nyari tingkat kendali pikiran yang paling mutlak, dia sampai berpergian ke timur, ke Asia kan. Di titik inilah, warisannya mulai berbenturan sama komunitas sains modern. Betul. McGill berpergian ke Asia termasuk bareng pembuat film eksploitasi Ron Orman. Sebagai pesulap, dia ngebongkar trik fakir India kayak trik tali India yang cuma ilusi mekanis. Tapi dia secara serius mengadopsi pranayama atau pernafasan dan yoga nidra ke dalam terapinya. Nah, ini yang memicu kontroversi kan? Yusdila Sutianto mencatat, kalau di masa tuanya, McGill perkenalin quantum hypnotherapy dan konsep The Sacred Violet Flame atau api ungu suci. Ini langsung dikritik keras sebagai pseudoscience oleh organisasi skeptis seperti McGill University Office for Science and Society di Kanada, karena nyampur adukin fisika kuantum sama psikologi. Kan akademisi. Tapi pertanyaannya, kenapa teknik ini tetap dipertahankan dan berhasil secara klinis ngebantu klien? Jawabannya ada pada penggunaan bahasa mistisisme dan metafora sebagai alat psikoterapi yang brilian. Oh, maksudnya pikiran bawah sadar lebih gampang nerima metafora gitu? Betul, metafora epik kayak api ungu yang membersihkan dada itu berhasil ngelewatin penolakan rasional klien. Simbolisme ini ngasilin efek placebo yang terukur dan modifikasi perilaku yang nyata di otak mereka. Tapi, tunggu dulu. Bukannya berbahaya yang mencampur adukan trik panggung dan metafora mistis sama masalah medis yang serius? Kalau organnya rusak beneran gimana? Itu poin kritis yang bagus. McGill sendiri menetapkan batas etis yang sangat ketat. Dia bilang hipnosis harus didasarkan pada kerjasama bukan dominasi. Dan rasa sakit tetap harus diperiksakan ke dokter medis, karena itu adalah sinyal peringatan dari alam. Hipnosis memodifikasi persepsi bukan gantiin penanganan medis. Jadi, apa arti dari semua ini? Rangkuman perjalanan panjang ini membuktikan satu hal sih.
Dari panggung vaudeville ke kedalaman bawah sadar, persepsi dan kesadaran manusia itu sangatlah fleksibel. McGill ini kayak arsitek kehendak yang nunjukin kalau kata-kata punya kekuatan untuk ngancurin stres atau nyembuhin rasa sakit. Tepat. Kepercayaan dan sugesti itu instruksi neurologis yang sangat kuat. Ini relevan banget buat Anda yang lagi dengerin, karena pada dasarnya, Anda tuh terus-menerus menghipnotis diri sendiri setiap hari lewat dialog internal, autosugesti. Anda memegang kendali penuh, apakah pikiran itu bakal jadi obat penyembuh atau racun buat diri sendiri. Kita adalah penulis dari realitas internal kita. Ini ngasih kita satu pemikiran provokatif penutup, kalau realitas fisik dan sensasi tubuh Anda begitu mudah dibentuk oleh sugesti, ekspektasi dan metafora, coba renungkan, bagian mana dari realitas sehari-hari Anda saat ini yang sebenarnya hanyalah sugesti pasca hipnosis yang ditanamkan oleh budaya, orang tua, atau pengiklan. Dan apa yang bakal terjadi kalau hari ini Anda memutuskan untuk akhirnya terbangun dari hipnosis tersebut? Sebuah pertanyaan reflektif yang sangat mendalam untuk dijawab sendiri. Terima kasih sudah menemani kami di sesi bedah materi ini. Teruslah penasaran sama pikiran Anda sendiri, dan sampai jumpa.